ada tataran pertama itu adalah yang wajib, baru kemudian yang sunnah. Amal-amalan yang menghantarkan kita tersebut itu untuk bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, ya itu banyak sekali kan gitu. Sebab Allah Subhanahu wa taala tersebut itu ini membekali kita tersebut itu untuk selalu beramal, dan wujud amal tersebut itu baik itu yang berupa ibadah mahdhah ataupun ibadah ghair mahdhah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Darur Rahman Media, alhamdulillah kembali lagi di Darur Rahman Talk Show. Gimana nih kabar Sobat Darur Rahman Media? Gimana penonton sehat? Ya, semoga kita semua dalam rindungan Allah dan semoga kita sehat walafiat sampai akhir bulan Ramadan. Amin. Oh iya Sobat Darur Rahman Media, kali ini saya bukan hanya sendirian, tapi bersama Ustadz kita, Ustadz Durul Anwar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita bersama Ustadz Durul. Ustadz Durul ini beliau alumni Pondok Pesantren Sarang, Ustadz. Iya. Dan beliau juga sudah lama mengabdi atau menjadi ustadz di Pondok Pesantren Darur Rahman. Dari kapan, Ustadz? Mulai tahun 2007 ya. 2007. Alhamdulillah. Oh iya, Ustadz. Ini Ustadz. Tadi saya tuh buka HP, Ustadz. Saya baca ada kata-kata gini, Ustadz. Kita ini semua manusia dalam keadaan bingung. Kecuali nanti kalau udah di surga, Ustadz. Nah, pertanyaannya gini, Ustadz, yang bikin saya galau sama kepo, Ustadz. Apa sih, Ustadz, amalan-amalan untuk kita bisa mendapatkan surganya Allah Ta'ala, Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ya, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu, bisa bertatap muka. Ya langsung saja ya mengenai ya tadi pertanyaan yang disampaikan oleh Nawal, saudara Nawal ya. Amal-amalan yang menghantarkan kita tersebut itu untuk bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, ya itu banyak sekali kan gitu ya. Karena apa ya? Sebab Allah Subhanahu wa taala tersebut itu Allah yang maha rahmah, Allah yang maha penyayang kan gitu. Ini membekali kita tersebut itu untuk selalu beramal, dan wujud amal tersebut itu baik itu yang berupa ibadah mahdhah ataupun ibadah ghair mahdhah. Ya, ada yang memang benar-benar itu berupa ibadah yang ya di situ menghadap Allah Subhanahu wa taala ya, langsung komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ada yang ibadah yang di situ sifatnya kita tersebut itu amal keseharian. Nah, ya, asalkan tersebut itu diniatin untuk Allah Subhanahu wa taala, itu nanti tersebut itu bisa menghantarkan mendapatkan ridhonya Allah, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis itu kan ada dikatakan la tahtaqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talqin ya. Jangan engkau remehkan ya perbuatan baik, meskipun itu ya nilainya itu bahasanya sangat kecil, dianggap remeh sama orang ya, berbentuk berapa Pak, kalau ketemu sama orang itu muka kita dalam keadaan ceria ya kan. Kalau ketemu sama orang mengut ya, kalau ketemu orang tersebut itu ya, tidak ramah, itu kan cenderung akan menyebabkan seseorang tersebut itu suudon ya gitu. Nah itu jadinya ya jadi tidak baik kan gitu. Asal perbuatan tersebut itu didasari ya untuk mendapatkan ridhonya Allah, ya insya Allah itu akan menghantarkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak hanya murni berupa amal-amal ibadah mahdhah kan gitu. Berarti dengan kita senyum aja kalau diniatkan untuk ibadah bisa mengantarkan kita ke dalam surga ya, Ustaz? Iya, bisa jadi kan gitu. Apapun itu bisa nilai ibadah. Kan gini kan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Aku tidak jadikan manusia dan jin kecuali di situ untuk
beribadah kepadaku, kan gitu. Dan ketika seseorang tersebut itu melakukan apapun ya, dan di situ ya, kepinginnya atau niatnya itu untuk mendapatkan ridha Allah, jadinya ibadah meskipun itu berupa aktivitas sehari-hari, kan itu ya. Apalagi yang di situ jelas yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, oh iya pas banget nih Ustaz. Kan sekarang kan kita lagi bulan Ramadan Ustaz. Itu apa sih Ustaz amalan-amalan yang sangat dianjurkan oleh Rasul pada bulan Ramadan? Pas banget nih Ustaz, soalnya timingnya pas lagi bulan Ramadan Ustaz. Kan gitu. Bulan Ramadan itu kan disebut sebagai syahrul Quran, ya kan gitu. Ya, maka ya perbanyaklah di situ adalah untuk membaca Al-Qur'an. Ya kalau biasanya di lain bulan Ramadan tersebut itu ogah-ogahan baca Quran, diniatin ketika bulan Ramadan tersebut itu lebih semangat untuk membaca Al-Qur'an. Ya di situ ada sholat tarawih juga, ya gitu kan. Itu kan amalan-amalan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Ustaz, kan kalau kita tadi kan amalan-amalan yang mengantarkan kita ke surga. Terus misalkan gini Ustaz, aneh mengerjakan sesuatu kebaikan, terus aneh mengharapkan surga, itu tuh dinamakan ikhlas atau enggak Ustaz? Kan gitu. Tingkat ikhlas itu macam-macam, kan gitu ya. Ya, niat orang tersebut itu macam-macam. Ya, kalau tatarannya orang umum, ya, itu untuk murni bahwasannya lillahi ta'ala ini masih kesulitan. Maka di situ kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah reward berupa surga, kan gitu. Biar lebih semangat lebih semangat. Ya, kemudian Allah memberikan sebuah ancaman kalau melakukan kejelekan disebut dengan neraka, agar orang tersebut itu mau menghindarinya. Nah ini kan sesuai dengan tahapan atau fase-fase orang tersebut. Ya kalau orangnya tersebut orang khusus ya, para wali-walinya Allah bisa langsung di situ ibadah atau amal ya, hanya mengharapkan atau didasari cintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau untuk orang-orang umum ya, masih kesulitan. Yang penting satu ya, amalnya tersebut itu mau beramal dan di situ meskipun di situ untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya apalagi kan saya Ustaz ya, imannya masih naik turun kan gitu ya. Tidak hanya Ustaz Nawal ya, kita semua juga masih naik turun kan gitu. Ya terkadang masih semangat, terkadang juga ya kendor kan gitu. Kalau misalkan gimana sih Ustaz cara kita tuh biar konsisten istiqomah gitu untuk melakukan kebaikan di bulan Ramadan sampai seterusnya, nggak hanya bulan Ramadan doang Ustaz. Gimana Ustaz kuncinya, tutorialnya gitu Ustaz? Itu tadi ya, harus ya istilahnya semangat ini tetap harus dijaga ya gitu. Mempunyai keinginan untuk mendapatkan ya ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini untuk menjaga ya keistiqomahan. Memang nggak mudah ya, untuk menjaga keistiqomahan ini. Yang paling nggak harus ada kemauan. Terkadang terputus tengah jalan, besok lagi niatan lagi. Punya keinginan, jaga keinginan itu dulu. Ya, menjaga keinginan kan. Ya, karena apa ya? Kalau langsung kemudian amalnya tersebut itu ya banyak ya kan. Ya. Terkadang kemudian besok lagi terus tidak melakukan. Nah ini memang sudah ya ibaratnya ya rintangan-rintangan yang mesti harus kita hadapi. Makanya ya dalam melakukan ibadah atau dalam melakukan ya, contohnya di situ membaca Al-Qur'an, ya, sholat itu tidak langsung kemudian banyak, tidak, tapi ya sedikit-sedikit tapi bertahap ya, supaya ini bisa terjaga ya secara terus-menerus ya. Contohnya di situ ya, ketika kemarin tersebut itu kepingin menghatamkan Quran, ya, kalau menghatamkan Quran tersebut itu, ya, sehari kemudian dia mempunyai keinginan bisa membaca 5 juz.
Nah ini besoknya lagi kan namanya orang itu kan ada kesibukan, terkadang di situ tidak bisa menjaga. Ya, makanya habis sholat ya 1 lembar, ya, tapi dijaga itu. Ya, karena apa? Biar nanti ketika dalam keadaan situasi dia kesulitan atau apapun itu bisa terlaksana. Sakit tetap masih bisa meskipun di karena itu diawali dari yang ringan. Nah, itu supaya untuk menjaga kelangsungan atau keistiqomahan dalam beramal. Kalau misalkan Ustaz, saya ini semangat banget Ustaz. Semangat banget baca Al-Quran. Saking semangatnya sampai lupa waktu Ustaz. Baca Al-Quran mulu. Baca Al-Quran mulu. Itu gimana Ustaz? Diperbolehkan atau enggak Ustaz? Gini kan gitu kan. Ada ya lihat-lihat kalian. Dia tersebut itu dalam posisinya bagaimana ya. Kalau posisinya dia tersebut itu mempunyai banyak tanggungan, itu malah nggak bagus gitu. Punya tanggungan menghajar kan itu kan. Karena mengajar tersebut itu merupakan sebuah kewajiban bagi dirinya ya. Terus dia tersebut itu melakukan amalan berupa apa? Membaca Al-Quran, membaca sunnah, membaca Al-Quran, sehingga apa? Menterlantarkan kewajiban yang ada. Ini nggak bagus kan gitu. Ya kecuali kalau memang dia tersebut itu tidak mempunyai kewajiban apa-apa. Contohnya dia ada di pondok Quran. Ya, maka apa? Yaitu kalau dia sampai kemudian tidak getol dalam baca Al-Quran, malah di situ menurunkan derajatnya itu. Dalam kitabnya Ibnu Athaillah Al-Iskandari kan seperti itu kan. Kepenginanmu ya, kepengin hanya sekedar tersebut ibadah ya. Padahal Allah posisikan kita tersebut itu dalam makom-makom yang masih banyak tanggungan, makom kasab. Itu namanya syahwat, bukan ibadah, malah jadi sebuah maksiat. Nah, ini dalam hikam seperti itu. Kebalikannya, kalau Allah posisikan kita tersebut itu makom-makom yang memang hanya murni untuk ibadah. Contohnya itu makom tajrid, makomnya santri, makomnya tersebut orang yang khusus karena nggak punya tanggungan apa-apa. Karena dia tersebut itu kemudian kepengen ngelakuin kiri kanan ya kan, melakukan aktivitas yang tidak berguna yang lain, itu malah menurunkan derajatnya. Saya jadi baru tahu sekarang, dapat ilmu baru lagi ternyata kalau kita beribadah nafsu, saking nafsunya sampai meninggalkan kewajiban yang lain, itu bisa jadi maksiat. Iya jadi maksiat kayak gitu. Makanya kan di situ ada ya, dalam fikih kan gitu, ada tataran pertama itu adalah yang wajib, baru kemudian yang sunnah ya. Uceng kelangan delok kan gitu kan. Orang yang nyari sumbu pelita malah kehilangan yaitu pelitanya. Nah ini kan tambah lucu ya, yang getol tahajud sampai mana subuh dia nggak mau ngelakuin sholat subuhnya, ya ini berarti apa? Getol, kepengen dapat sunnah malah ninggalin wajib. Kalau amalan yang baik untuk pelajaran, untuk pelajar kayak santri darurat gitu itu apa sih amalan-amalan yang paling utama untuk seorang santri gitu? Nah, seorang santri tiada amalan kecuali di situ belajar. Amalan yang paling utama bagi santri itu adalah belajar ya gitu. Karena dengan belajar nanti dia tersebut itu akan tahu mana yang wajib, mana yang haram, mana yang sunnah, mana yang makruh. Itu amalan yang wajib ya, tiada amalan yang utama lain untuk belajar kecuali berarti amalan santri itu paling baiknya memang murojaah ya setelah iya. Murojaah pelajarannya, belajar mutolaah pelajaran, murojaah hafalan, itu amalan-amalan yang utama bagi santri ya. Di samping itu jangan sampai tetap ya kan kewajiban yang berupa yang sudah wajib, sholat 5 waktu gak boleh ditinggal, tetap kan gitu. Kemudian ada kesunahan ya diusahakan untuk selalu dilaksanakan. Yang paling utama adalah tetap belajar kan gitu kan. Oh iya Sat, ngomong-ngomong tentang amalan untuk mendapatkan surga Sat, itu gimana sih Sat cara kita memastikan kalau amalan kita tuh diterima sama Allah? Gimana memastikan? Bahasa memastikan itu kan, karena apa ya, kita nggak bisa memastikan ya apakah itu amalan bisa diterima atau tidak, tapi alamat memang
ada kan dalam kitabnya ya kajian Ibnu Athaillah Al-Iskandari beliau mengatakan bahwasanya ya dari alamat di antara alamat tersebut orang tersebut menemukan buah dari amal itu ya wajada samratul amal ya di antaranya lagi tersebut itu tidak ada kegelisahan kesulitan atau kesusahan lah bahasanya ketakutan lah bahasa ketakutan yang ada pada dirinya itu namanya buah dari amal. Yang kedua ya di situ ya dia mendapatkan kemudahan dalam hidupnya. Jadi merasa ketika udah dapat dari apa yang dikerjakan merasa lebih tenang gitu. Iya gitu. Nah ketika dia sudah melakukan sebuah amal kemudian dia tersebut merasakan buahnya sebuah tidak mengalami kegalauan atau istilahnya kesedihan atau ini termasuk diantara buah dari amal. Untuk memastikan apakah itu diterima atau tidak ya wallahu a'lam, urusannya Allah itu amal. Yang penting kan kita ngamal-amal aja. Kan gitu. Urusan diterima atau nggak terima itu urusan Iya Allah. Kan gitu. Kita ditakdirkan untuk bisa beramal aja itu sudah sebuah karunia kan gitu. Sebab kita nggak bisa punya apa-apa kecuali di situ mendapatkan maunah dari Allah SWT. Ngamal aja itu bimanuatillah, dengan pertolongan Allah, dengan taufiknya Allah. Kalau ngomong tentang masuknya keiman kepada Allah, apa sih Sat, peran dalam mendorong seseorang menuju peran takwa, Sat? Peran takwa dalam mendorong seseorang menuju amalan-amalan yang mengantarkan ke surga. Oh, peran takwa. Iya, peran takwa. Ya gitu. Definisi takwa itu kan apa? Takwa, takut Sat. Takwa itu berusaha untuk menjaga perintahnya Allah dan juga berusaha untuk menghindari larangannya Allah. Itu jelas, kan? Maka dari situ kemudian dia berusaha untuk melakukan amalan-amalan yang sudah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, udah jelas. Maka titik dasar itu. Iya. Tiada lain kan gitu kan. Perintahnya tiada lain, dasar dari semuanya itu adalah takwa. Kita menuju ketakwaan. Bagaimana itu? Perintah selalu dilaksanakan, kan? Larangan berusaha untuk dihindari, itu yang paling dasar itu aja. Ya, nanti ditambahin kesunahan, ya. Nanti kemudian lebih lagi penataan yang lain dalam hatinya, ya, supaya dia tersebut itu bagaimana untuk menjaga amalan hatinya. Itu paling tingkat dasar itu adalah perintah tersebut itu berusaha untuk dijalani, ya. Meskipun terkadang baru bersifat ya zahiriyah, itu saja. Meskipun itu baru bersifat zahiriyah, sebab pada untuk mengeser ikhlas ini bertahap kan gitu. Nah, kagak gampang. Yang penting jalani aja dulu. Nah, waktunya sholat ya sholat, ya. Waktunya puasa ya puasa, kan gitu. Lama kelamaan ya kemudian ditata, ya berusaha untuk ikhlas lillahi ta'ala berdasarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Step by step berarti nah, iya kan gitu. Langsung tiba-tiba karena Allah ta'ala. Kan gitu. Makanya kan gitu kan Allah tersebut itu mengajari kita di dalam Al-Qur'an kan di situ ada surga dan ada neraka supaya semangat dilakukan. Nah, nanti kalau sudah ketemu sirnya, insya Allah di situ dapat ikhlas ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ya iya. Kalau ada orang ngomong kemudian dia bilang ngapain ngamal kalau di situ kagak ikhlas, ya. Malah kagak ngamal-amal kalau seperti itu. Ya kagak akan ngamal-ngamal. Kata Imam Ghazali di situ kan lakukan terus, ya. Karena kalau sudah jadi biasa, kagak ngurus kiri kanannya, jadinya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mendalam ya, peran takwa juga. Peran takwa untuk kan gitu. Apa kita melakukan amal-amal kebaikan, mengantarkan kita ke surga. Iya, ke surga. Itu memang saya tadi, ya. Kuncinya adalah takwa. Ya, kuncinya adalah takwa.
Oh iya Sobat Darul Rahman Media, ternyata amalan-amalan untuk mengantarkan kita ke surga hanya dengan senyuman pun kita bisa masuk surga ya Ustaz ya? Bisa, kan gitu. Karena itu termasuk di antara ma'ruf, ya, sebuah kebajikan, ya. Ya, kebaikan ini ya bisa ya menyebabkan kita untuk ya mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya, contohnya lagi kan itu. Ya. Di situ ada seorang ya bahasanya ya, mempunyai pekerjaan yang enggak bagus ya orang yang zina kan gitu kan. Nah dia tersebut itu ketika itu ketemu sama anjing kan, ada cerita seperti itu kan. Ya kemudian dia kehausan, lantas ya anjing itu kehausan, kemudian dia dikasih air kan itu. Nah itu kan dianggap ya amalan remeh. Tapi ternyata apa loh? Itu menghantarkan orang yang dalam tanda kutip dia tersebut itu melakukan dosa besar tapi kemudian mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala loh, gara-gara sifat belas kasihnya terhadap ya makhluknya Allah kan gitu. Itu banyak sekali kan gitu. Yang kan gitu ya bahwasanya amal-amal tersebut itu ya tidak ada yang bersifat memang ibadah murni dan ada yang bersifat memang di situ tidak berupa ibadah murni. Kita bagaimana bergaul dengan sesama makhluk ya, dengan sesama manusia. Jadi Sobat Darul Rahman Media, ternyata amalan-amalan yang mengantarkan kita ke surga itu dengan amalan-amalan yang diridhai oleh Allah ya Ustaz, kuncinya Ustaz. Iya kan gitu. Kita ambil pelajaran dari situ ya. Inti dari podcast ini adalah amalan-amalan yang mengantarkan kita ke surga adalah amal yang diridhai oleh Allah Ta'ala. Iya kan gitu, karena kuncinya di sini ya, dukhulun nasi fil jannati fadlun ya, masuknya seseorang ke surga itu murni anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amal kita tersebut itu sebagai ya wasilah untuk mendapatkan fadlnya Allah, mendapatkan ridhonya Allah, sehingga ridhonya ketika Allah ridho, Allah masukkan kita ke surga. Berarti banyak banget ya Ustaz ya, yang amal-amalan yang bisa mengantarkan ya apapun amal itu ya apapun mau itu bentuknya itu amal, kelihatannya amal duniawi ya, kelihatan amal-amal duniawi, amal itu terkadang dianggap remeh orang ya, kalau di situ kan bisa mengetuk ridhonya Allah ya, bisa menjadikan kita masuk surga gitu. Subhanallah ya, alhamdulillah Sobat Darul Rahman Media kita udah 20 menit Ustaz. Udah 20 menit. Oh enggak terasa ya? Enggak terasa Ustaz, keasikan ngobrol gitu Ustaz. Semoga kita semua bisa masuk surganya Allah Ta'ala. Amin. Bisa bertemu di surganya Allah Ta'ala. Amin. Ya semoga dengan bulan Ramadan ini amalan-amalan yang kita lakukan mendapat ridhonya Allah. Amin. Ya cukup sekian. Semoga Sobat Darul Rahman Media mendapatkan hikmah daripada perbincangan kita malam hari ini Zat. Amin. Amin. Sampai sini aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.